Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ivan Febriansyah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial. Saya berasal dari kelas 7A Kesos Pagi. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa itu fungsi dari pendidikan guna melengkapi tugas dari asuhan Bapak dosen Sohibul Ansor Siregar. Di Indonesia sendiri, kata pendidikan dihubungkan dengan beberapa etimologi dan ada kaitannya dengan bahasa Latin. Salah satunya yaitu ducer yang bermakna menuntun, mengarahkan, memimpin. Dengan begitu, pendidikan berarti kegiatan menuntun ke arah luar sehingga ada pergerakan dari setiap fase-fase dari dalam prosesnya. Karena itu, pendidikan memiliki efek jangka panjang bagi atau dampak bagi proses di dalamnya. Selain dari bahasa Latin, pendidikan juga berasal dari bahasa Arab. Istilahnya salah satunya itu istilahnya tarbiyah yang dipandang sebagai proses yang bersifat fisik dan hanya memberikan kasih sayang yang umumnya berlangsung lebih luas pada pendidikan informal. Istilah taklim digunakan untuk penyampaian ilmu pengetahuan yang kognitif. Ketiga istilah tarbiyah, taklim, dan takdib memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, terutama meningkatkan aksentuasi aktivitas yang memang terkait dengan apa yang di dalamnya. Di dalam pendidikan memiliki proses di mana proses itu merupakan proses pewarisan yang disertai dengan pembekalan hidup untuk bertahan dan bertumbuh dan berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya dan meliputi nilai, pengetahuan, kebiasaan, keterampilan, skill, dan segala macamnya. Selain berlangsung melalui kebiasaan dan tradisi, pengajaran dan pelatihan di dalam pendidikan juga melalui bimbingan orang lain, tidak hanya melalui individu itu saja. Karena proses berpendidikan juga melibatkan interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Fungsi nyata dari pendidikan antara lain fungsi nyata manifest pendidikan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseseorangan untuk digunakan untuk dirinya sendiri maupun kepentingan masyarakat luas atau kelompok yang lebih luas, melestarikan kebudayaan, adat, dan tradisi, menanamkan keterampilan yang perlu digunakan untuk partisipasi di dalam kegiatan bermasyarakat. Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah mengurangi penduduk atau masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, sehingga dengan ada pendidikan masyarakat bisa terurai sesuai dengan potensinya masing-masing, menyediakan sarana untuk pembekalan sekolah, memiliki potensi yang bisa dikembangkan sehingga adanya perbedaan pandangan antara sekolah dengan masyarakat tentang suatu hal yang misalnya pendidikan, seks, dan sikap terbuka. Mempertahankan sistem kelas sosial, pendidikan sekolah diharapkan mampu berkembang di dalam masyarakat sehingga menjadi bentuk mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya, dan diharapkan dengan berpendidikan kedepannya status sosial dari siswa ini lebih tinggi sehingga bisa menaikkan derajat kedua orang tuanya. Memperpanjang masa remaja, artinya memperpanjang masa remaja dengan berpendidikan. Masa fase di dalam remaja ini lebih panjang, baik itu di dalam dia berproses untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sehingga dia bisa memanfaatkan waktu di fase remajanya ini untuk kegiatan bermanfaat, sehingga untuk
masa dewasanya nanti dia sudah mempunyai bekal dan cara pemikiran yang lebih baik dibanding anak-anak remaja lainnya yang tidak memperoleh pendidikan. Dalam berpendidikan pun didukung oleh faktor ekonomi kedua orang tuanya. Menurut David P. Popene berkata bahwa ada 4 fungsi pendidikan, yaitu transmisi, yaitu pemindahan kebudayaan, memilih dan mengajarkan, peranan sosial, menjamin integrasi sosial, sekolah mengajarkan corak kepribadian dan sumber inovasi sosial. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian lanjut hingga sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, pada pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Artinya dalam hukum internasional pun pendidikan memiliki porsinya tersendiri sehingga harus wajib diakui oleh seluruh masyarakat. Meskipun pendidikan adalah hal yang wajib, di sebagian besar tempat sampai usia tertentu bentuk pendidikan hadir di sekolah tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan homeschooling. Biasanya homeschooling ini dilakukan oleh orang tua yang memiliki kesibukan sehingga tidak sempat untuk memperhatikan anaknya. Homeschooling juga dilakukan oleh anak-anak yang memiliki kesibukan di luar jam sekolahnya, seperti anak-anak yang sudah berprofesi seperti artis dan segala macamnya, sehingga fokus mereka untuk bersekolah secara formal jadi berkurang, sehingga homeschooling lah menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh mereka untuk tetap dapat memperoleh pendidikan. Pendidikan di Indonesia seluruhnya diselenggarakan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab beberapa kementerian. Artinya di dalam menjalankan pendidikan tidak hanya berpangku tangan pada satu kementerian terkait. Semua kementerian berhak untuk bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Semua penduduk di Indonesia berhak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Namun, tingkat pendidikan yang sangat tinggi, sangat penting untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi. Artinya pendidikan ini memiliki peran sangat penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Analisis empiris cenderung prediksi teoritis bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya. Mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah dicoba dan diuji negara yang sudah kaya atau negara sudah mampu. Namun transfer teknologi memerlukan manajer, artinya di dalam melaksanakan teknologi yang terbaru diimbangi dengan sumber daya manusia yang harus mumpuni, di mana pendidikan juga harus menjadi dasar di dalam menjalankan teknologi yang terbaru itu, mengoperasikan mesin-mesin baru atau praktik produksi yang dipinjam oleh dari pemimpin dari dalam rangka untuk menutup kesenjangan melalui peniruan. Oleh karena itu, kemampuan suatu negara untuk belajar dari pemimpin adalah fungsi dari efek human capital. Studi terbaru dari faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi agregat telah menekankan pentingnya lembaga ekonomi fundamental dan peran keterampilan kognitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila bisa bilak fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.